Majalah Bobo, 27 Februari 1988. Bersama Jet. Nying. Apa kabar, Bo? Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke sini? Tulis di kolom komentar ya. Bobo Siana. Ini berisi pesan-pesan dari Bobo. Yuk jadi detektif. Kisah-kisah tak masuk akal. Di sini ada orang yang menemukan satu koin kuno bertuliskan 100 sebelum Masehi. Cerita kedua, lagi hujan deras, awan tebal, hujan deras. Ini ada pencuri yang dikejar nih. Polisi berhasil nangkep penjahat ini karena lihat bayangannya. Coba tebak, tidak masuk akalnya di mana? Wiwi, Gogok, dan Meong. Ini adalah persahabatan antara si anak, anjing, dan kucingnya. Pelajarannya, kalau tidak bisa telaten dengan hewan, lebih baik tidak usah pelihara ya. Kita konsen belajar saja. Cerita bersambung, penculikan Dewi. Bagian keempat. Kalau mau tahu kisah lengkapnya, subscribe ya. Ini Dewi di kamar yang cukup gelap. Ini bersama satu ibu dipanggil Mak Oyo. Pengakuannya sih dia diculik juga. Dewi ingat, saya kira tempat ini tidak jauh. Dia ingat setelah dia berusaha berteriak saat diculik, dibawa ke mobil, matanya ditutup, ya diseret ke mobil, tapi tak lama diturunkan lagi. Jadi logikanya tidak jauh dari rumahnya. Lalu ada dengar suara azan, rasanya dari masjid besar di seberang jalan. Bersambung. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nah ini Bona ya. Ini Rongrong, kucing sahabatnya. Nyangkut layang-layang mereka di pohon mangga. Si pemiliknya nuduh mereka yang nyuri. Enggak, mereka bisa jebak nih pencurinya. Nih lihat, belalai Bona sudah dicat mirip ular. Tertangkaplah pencurinya. Seekor kelinci dan sebutir telur. Ini adalah persahabatan dari kelinci yang menemukan telur. Akhirnya menetas. Jadilah sahabat mereka. Ensiklo Bobo. Bobo menjawab pertanyaan-pertanyaan berupa sains dari kawan-kawan. Nying. Dia yang bisa jadi kawan setia. Ini anjing betina yang sangat cerdas. Bisa lakukan 89 perintah yang berbeda. Hebat ya. Tapi yang bisa melatih anjing ya pelatih yang memang udah ahlinya kawan-kawan. Tidak sembarang orang ya. Nih dari pagi mandi, tugas awal. Anjing ini selalu menemani nih. Pelajaran musik, swimming. Bersama yang sudah ahli tentu. Berlatih ya karena anak ini lumpuh ya, dia duduk kursi roda. Dan tentu ada anjing-anjing tertentu yang lebih mudah dilatih dibanding anjing yang lain. Uji imajinasi. Ada kawan yang bertanya dan kawan-kawan lain kasih jawaban. Unik juga ya. Juwita, si sirik. Nih, sirik sama anak bandel nih. Lihat jahat sekali mereka. Bapak polisi ini marah tentu. Tapi lihat apa yang dilakukan sirik. Dan tidak lupa akhirnya jadi Robocop. Berebut patung Polam. Bagian keempat. Tokoh utama kita nih si Panji.
mau lapor ke panitia tentang kejadian Putri Melati. Mau lapor yang penting. Tapi nggak boleh katanya, hanya peserta pematung yang boleh temui panitia. Ini penting sekali katanya. Panji melihat ada sepasang penyihir kembar mau keluar. Waduh, dia segera menyingkir karena inilah penjahatnya. Nyeng. Sementara itu, kedua penyihir kembar ini cari akal untuk membodohi penjaga. Ya. Dia bilang, penjaga di sini gampang dikibuli, gampang dibohongi. Nah, terhasutlah. Jadi para penjaga ini mengejar Panji. Ya. Panji jadi terpaksa melompat ke sungai. Terpaksa ya kawan-kawan. Arusnya deras pula. Nyaris hanyut dia. Untungnya dia berhasil selamat. Dia bingung mau ngapain. Karena kecapean, dia istirahat di sebuah gubuk yang tidak dia ketahui. Tak lama muncul kakek aneh. Datang sambil nyanyi-nyanyi. Lihat si Panji tidur. Lihat, langsung dengan kesaktiannya dia lempar keluar gubuk. Pikir Panji, hebat, orang ini bisa melempar aku dengan ngangkat tangan. Dia marah. Tapi akhirnya dia ngomong sendiri. Aku lupa pada janjiku sendiri. Aku telah ngagetkan kamu nak, maaf. Panji bingung, dia ini pikun atau gimana? Kakek ini nunjukkan kesaktiannya. Hebat ya, batu dengan gampang diangkat. Jadi dia tanya. Ternyata dia tak punya nama ya, dia lupa namanya. Dia akhirnya berpikir, kakek ini bisa dimintai tolong nih dengan kesaktiannya. Bisa ngubah patung ke wujud semula? Bisa kata dia. Bersambung. Bunga yang mekar. Ini adalah kisah tentang persahabatan. Di pause dan zoom ya, untuk lihat lebih jelas. Nyeng. Iya. Angsa emas. Ini kisah tentang bodhisatwa, calon Buddha ya. Lahir sebagai seorang brahmana. Ia punya istri dan punya 3 orang putri. Setelah dia meninggal, 3 anaknya nih hidup miskin. Sang bodhisatwa lahir sebagai angsa emas. Karena dia tahu istri dan anaknya hidup miskin, nih dia datang nih tiap hari kasih bulunya emas nih 1 tiap hari. Tapi dasar manusia serakah, ya. Datang istrinya, cabutin semua bulunya. Ternyata bulunya hanya jadi bulu biasa, bukan emas lagi. Pesan moralnya, jangan serakah ya. Sayembara Bobo. Bobo kasih pertanyaan TTS. Coret-coret. Ini ada gambar dan puisi kiriman kawan-kawan. Untuk latihan di rumah. Supaya di rumah juga tetap latihan. Hehe. Pohon Natal Oki. Cerita dari negeri dongeng. Ini Pak Doble, juru masak. Oki bilang, boleh ngebantu? Ya. Heran tak biasanya anak ini begitu manis, pikir Pak Doble. Dia mau buat kue. Nah, Oki ngocok busanya. Lihat nih, jadi warna-warni nih. Disiram ke pohon cemara. Oh, pantas saja tidak biasanya kamu berlaku manis. Kena hukuman deh. Sepatu Dede. Ya. Bisa di pause dan zoom untuk lihat lebih jelas.
Arena kecil dan tak disangka, berisi kumpulan cerita dari kawan-kawan. Keluarga Bobo, kembang api. Nih, Paman Gembul bawa banyak kembang api nih. Jangan dipegang, bahaya. Ya, dia sambil bergaya gini, ya. Cerutunya dia lempar ke kotaknya. Boom, meledak semua. Makanya hati-hati dengan kembang api. Lucu dan seru kan ceritanya kawan-kawan? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya. Biar kami para mainan selalu semangat cerita. Subscribe ya.